dimulai dari nanti sambutan dari Kepala LPPM, kemudian sosialisasi sekaligus langsung tanya jawab dari Koordinator Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan Koordinator Penelitian. Untuk yang pertama, kami mohon perkenan dari Ibu Kepala LPPM, Ibu Eni Budi Orbawati, untuk menyampaikan pembukaan dari kegiatan sosialisasi ini. Monggo Bu Eni, kami persilakan. Terima kasih Pak Erika, Pak Sekretaris LPPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini Pak Sekretaris LPPM, Bapak Koordinator Penelitian, Bapak Koordinator Pengabdian pada Masyarakat, dan Bapak Ibu dosen di Universitas Tidar. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya rahmat, karena rahmatnya lah kita dapat bertemu pada hari ini melalui Zoom dalam keadaan sehat dalam kegiatan sosialisasi buku panduan penelitian dan pengabdian pada masyarakat LPPM Universitas Tidar. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sosialisasi pada hari ini pertanda bahwa telah dimulainya siklus penelitian dan pengabdian pada masyarakat di PA Universitas Tidar tahun 2025, yaitu mulai dari pengumuman, kemudian pengusulan, penilaian, penetapan, pelaksanaan, monef, pelaporan, dan penilaian luaran. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam beberapa kegiatan roadshow bersama bidang satu, bahwa pada tahun 2025 ini terjadi perubahan skema penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Universitas Tidar melalui LPPM. Yang pertama bahwa penelitian Bapak Ibu dosen dipusatkan lewat LPPM. Kemudian semua dosen yang telah memiliki jabatan fungsional akan mendapatkan dana penelitian per dosen dan pengabdian kepada masyarakat secara per kelompok dosen. Kemudian selain itu ada skema penugasan dan skema kompetisi. Dan untuk kompetisi ada skema riset dasar, riset pengembangan. Untuk PKM ada kompetisi dan dan nanti secara rinci bagaimana nanti skema-skemanya, kemudian persyaratannya akan dijelaskan oleh koordinator penelitian dan juga koordinator pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, sistem pendukung penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk skema baru tahun 2025 ini melalui SIPPM juga sudah kami siapkan, sehingga monggo Bapak Ibu untuk segera menyiapkan proposal penelitian dan pengabdian pada masyarakat terbaiknya dengan template yang sesuai yang ada di SIPPM dan juga sesuai yang ada di dalam buku panduan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sedikit ya. Jadi kemarin ada temuan Irjen bahwa LPPM harus mensosialisasikan Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021 tentang integritas dalam menghasilkan karya ilmiah. Maka dalam kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan beberapa hal penting di dalam Permendikbud Permendikbudristek nomor 39 2021 tersebut. Yang pertama adalah nilai integrasi akademik dalam menghasilkan karya ilmiah, yaitu ada kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati. Kemudian ada beberapa jenis pelanggaran integritas akademik yang ini nanti bisa Bapak Ibu lihat di dalam Permendikbudristek tadi nomor 39 tahun 2021. Yang pertama adalah fabrikasi, kemudian falsifikasi, plagiat, pengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak. Kemudian di dalam pelanggaran tersebut ada pelanggaran ringan, sedang, dan berat, dan ada sanksinya. Yang pertama yaitu penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 tahun, penurunan jabatan akademik 1 tingkat, dan atau pemberhentian dari jabatan dosen. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada pembukaan sosialisasi panduan penelitian
Universitas Tidar tahun 2020. Kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan sosialisasi ini hingga paripurna dan kami tunggu proposal terbaik Bapak Ibu dengan mengacu pada buku panduan dan juga dengan memperhatikan Permendikbudristek tadi nomor 39 tahun 2021 tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan kepada Pak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala LPPM, Ibu Dr. Eni Budi Orbawati MSI yang telah memberikan eh, perbedaan-perbedaan skema-skema penelitian dari tahun sebelumnya, termasuk not yang jelas terhadap integritas akademik yang kemudian kemarin dari temuan Ijen kita sudah diminta untuk menegakkan integritas akademik, termasuk di Universitas Tidar. Untuk yang kedua, Bapak Ibu, kami mohon perkenan kepada Bapak Koordinator Pusat Penelitian, Pak Dr. Arif Rahman Saleh, MT, untuk menyampaikan sosialisasi karena banyak hal-hal yang baru terkait skemanya maupun pendanaannya, termasuk proposal-proposal yang akan diajukan. Kami persilakan kepada Dr. Arif Rahman Saleh. Oke, baik. Terima kasih. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat nggak, Pak Erik? Sudah, sudah mulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bu Eni, selaku Ketua LPPM Universitas Tidar. Yang terhormat Pak Erika selaku Sekretaris, Mas Joko selaku Koordinator Pengabdian, Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti acara sosialisasi penelitian dan juga pengabdian LPPM tahun 2025. Mohon izin, saya selaku koordinator pengabdian akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan penelitian di LPPM tahun 2025 ini. Kenapa kami menuliskannya di sini revisi? Karena sebelumnya kita sudah bersosialisasi sebenarnya di akhir tahun yang lalu. Hanya saja ada perubahan kebijakan yang pada akhirnya berdampak kepada pelaksanaan penelitian begitu. Mungkin perubahan kebijakan tersebut eh, ini slide-nya berhenti ya Pak Erik? Slide-nya berhenti nih, nggak jalan. Ini Nah ini sudah, jalan. sudah Ini sudah. Oke. Jadi jalan-jalan. sedikit sekilas saja Bapak Ibu, kenapa kebijakan di LPPM ini berubah karena mengikuti target dari Renstra. Jadi kalau kita ketahui bahwa tahun 2025 dan 2029 ini Untidar sudah masuk ke milestone yang pertama untuk memenuhi target capaian di 2049 nanti. Jadi di milestone pertama tersebut ada perubahan target kinerja yang itu berdampak juga kepada perubahan target kinerja dari LPPM sendiri. Jadi di 2025 ke 2029 ini kurang lebih ada 9 program prioritas dan Untidar kurang lebih itu ke apa ya mendapatkan mandat di prioritas yang kedua, ketiga, kelima dan juga ke 8 begitu. Nah, untuk mencapai target kinerja tersebut tentu perlu dilakukan penyesuaian dan dari penyesuaian tersebut ada dua upaya yang sudah kami coba lakukan yaitu dari aspek intensifikasi maupun ekstensifikasi. Nah, intensifikasi sendiri itu kita berusaha untuk meningkatkan kualitas dari pelaksanaan. Dari kualitas pelaksanaan ini kami mencermati bahwa pelaksanaan penelitian ini memang sudah seharusnya berdasarkan atas kebutuhan begitu. Jadi apa yang kita teliti adalah memang betul-betul masalah real yang ada di masyarakat berdasarkan
target kinerja yang sudah kita tetapkan. Nah, beberapa waktu yang lalu kami bersama dengan bidang akademik sudah melaksanakan roadshow untuk menjaring masukan dari Bapak Ibu terkait dengan peta jalan. Jadi peta jalan yang nanti akan ditetapkan atau akan dijadikan sebagai acuan untuk pengajuan proposal itu adalah peta jalan yang sebelumnya sudah kami sosialisasikan dan barangkali jika ada tambahan dari Bapak Ibu juga sudah bisa ada di sana seperti itu. Kemudian peta jalan ini kita turunkan dari berbagai dokumen rujukan. Yang pertama dari RPJPN, kemudian juga dari Astagita, karena ini menyangkut kepada kebijakan pemerintahan yang baru. Dan itu kita turunkan menjadi rensranya Untida. Nah, kebijakan berikutnya adalah ekstensifikasi. Jadi, eh, dengan adanya berbagai tuntutan, baik itu terhadap kebutuhan akreditasi ataupun peningkatan capaian kinerja dosen, maka diputuskan bahwa LPPM eh, me- mendapatkan badan untuk meningkatkan jumlah penelitian yang didanai begitu. Sehingga ada kebijakan kita merubah ada skema pendanaan penelitian yang sifatnya itu adalah afirmasi begitu. Jadi nanti semua dosen akan mendapatkan dana dan tetap ada juga penelitian yang sifatnya kompetisi maupun penugasan. Selain nanti kita dari LPPM juga akan melakukan pendampingan secara berkala kepada Bapak Ibu, baik dari sisi persiapan, pelaksanaan maupun pelaporan hasil penelitian. Kemudian ini mungkin saya skip saja karena ini sudah kita sampaikan di slide pembahasan berikutnya. Intinya penelitian yang kita lakukan ke depan ini memang harapannya menyelesaikan permasalahan, kemudian betul-betul datang dari permasalahan real yang ada, dan penelitian ini juga sifatnya kolaboratif, yaitu melibatkan dosen, kemudian mahasiswa tentunya dan juga pihak eksternal sesuai dengan Di rencana grup, penelitian yang akan Bapak Ibu di lakukan. grup. Nah, apa yang menjadi ukuran dari luaran penelitian tentu adalah eh, hasil yang sudah diperoleh begitu, baik dalam bentuk output maupun dalam bentuk outcome. Jadi kalau kita bicara output tentu adalah dokumen luaran yang kita hasilkan, misalnya dalam bentuk publikasi, paten, HKI, dan yang sejenis. Dan dari dokumen luaran tersebut ada outcome dalam bentuk sitasi atau bahkan hasil penelitiannya itu sudah bisa dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat secara luas atau yang berkepentingan. Nah, sedikit mengulas bahwa atas kerja keras dari Bapak Ibu semuanya, kita sudah naik klaster di 2024, sehingga ini juga mensyaratkan bahwa kita harus meningkatkan performa agar kita bisa bertahan. Dan Alhamdulillah di 2025 Untidar masih di klaster yang sama dengan klaster sebelumnya, yaitu di klaster utama. Ini tentu tidak lepas dari kerja keras dan capaian dari Bapak Ibu yang ada di Universitas Tidar. Nah, ini sedikit informasi tentang pengajuan dan juga pendanaan. Artinya kalau kita melihat jumlah proposal yang tidak didanai itu jumlahnya sedikit, ya. Jadi apabila Bapak Ibu mengusulkan, kemudian ada revisi pun kemarin kita masih buka kesempatan. Artinya tidak ada proposal yang betul-betul masuk kemudian ditolak dan tidak diproses gitu. Jadi bagi proposal yang belum memenuhi kriteria itu kita tetap undang untuk merevisi supaya memenuhi apa yang menjadi harapan dari Kenapa saya hanya melihat pada target ini karena penelitiannya. yang terlibat Nah, dalam 2024 ini tanggapan. memang kita melihat ada berbagai bidang fokus yang sudah kita coba petakan. Hanya saja ternyata dari yang sudah masuk atau usulan yang dilaksanakan oleh dosen itu fokusnya itu dominan di bidang sosum. Ya, memang kita menyadari bahwa Untizer banyak fakultas yang sifatnya sosum, baik itu ekonomi, sosial politik, pendidikan, dan yang relevan. Namun yang menjadi masih menjadi kekurangan kita adalah banyak riset-riset yang dari bidang saintek ini jumlahnya masih sedikit. Apalagi riset-riset yang berkaitan dengan isu-isu strategis nasional. Nah, kita mendorong kepada Bapak Ibu nanti untuk bisa mengembangkan atau meninjau kembali tema atau topik riset yang relevan dengan kebutuhan dari
eksternal maupun rencana pengembangan dari dosen pribadi dan juga program studi. Kami tidak bosan mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk selalu mengupdate profil Sinta karena eh, skor Sinta dan capaian Bapak Ibu di dalam Sinta ini yang nanti akan menjadi dasar bagi LPPM untuk memberikan atau tidak dana riset tersebut begitu. Jadi kalau Bapak Ibu uh, memiliki luaran yang belum terupdate di dalam akun Sintanya, mohon untuk bisa diperbaharui supaya nanti bisa berpartisipasi dalam penelitian LPPM. Tidak hanya LPPM saja sebenarnya karena penelitian di DRTPM itu juga mensyaratkan skor Sinta minimum. Jadi apabila Bapak Ibu sudah memiliki luaran, kemudian belum ditambahkan ke dalam akun Sintanya, kami mohon untuk bisa diupdate kembali begitu. Dan ini juga tentu berkaitan dengan kinerja dosen karena data-data dari Sinta juga dibutuhkan dalam penyusunan PKD. Kondisi Untidar sendiri, Bapak Ibu, jadi kita tahu bahwa di kita masih sedikit ya yang berpendidikan doktor dari total 100% itu baru sekitar 10-15%. Yang memiliki jabatan fungsional guru besar juga masih sedikit dan ada juga yang masih dari luar Untidar atau yang dosen yang ditugaskan. Artinya ini menjadi PR besar kita bersama bagaimana hasil-hasil penelitian atau output dari penelitian Bapak Ibu ini bisa digunakan untuk membantu Bapak Ibu naik ke jabatan atau jabatan fungsional yang lebih tinggi. Uh, dengan adanya keadaan tersebut, maka kita berusaha untuk meningkatkan jumlah pendanaan penelitian dan juga jumlah penerimanya dengan harapan penambahan jumlah tersebut bisa mendorong eh, pencapaian target jabatan fungsional yang nanti menjadi perjanjian kinerja dari masing-masing unit. Dengan demikian kita coba mengembangkan beberapa skema yang tadi sudah kami sampaikan ya. Jadi sifat atau penelitian yang akan kita laksanakan ini adalah afirmasi khusus untuk yang tadi kami sampaikan diberikan untuk semua dosen, juga tetap ada penugasan dan juga ada yang kompetitif. Namun seluruhnya ini memang sifatnya kolaboratif, jadi kita mencoba untuk membagi dalam porsi yang sama. Kemudian sebagai informasi, proses pelaksanaan penelitian itu kita laksanakan satu pintu, jadi kita menggunakan sistem SBPM yang sudah Bapak Ibu kenal dengan baik. Tapi targetnya adalah di pelaksanaan 2025 ini basisnya sudah terhubung dengan Cinta. Jadi begitu Bapak Ibu dalam skema tersebut disyaratkan skornya 300 misalnya, kemudian nanti akun Bapak Ibu sudah terhubung dengan Cinta. Jadi ketika skor Cinta Bapak Ibu belum tercapai, maka skema yang sesuai dengan skor Sinta tersebut tidak bisa terbuka atau tidak aktif gitu. Jadi nanti akan menyesuaikan dengan capaian dari Bapak Ibu. Dan di SPPO ini prosesnya berlangsung secara penuh di sana, sehingga nanti Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk mengunggah proposal pastinya, kemudian juga melaporkan progres penelitiannya dalam bentuk laporan dan juga luaran serta data-data lain yang dibutuhkan. Kemudian terkait dengan Sinta tentu basisnya adalah profiling ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu skornya tinggi atau skornya mencukupi, maka punya kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan dana penelitian dengan jumlah yang lebih banyak begitu. Tapi kalau skornya rendah ya mungkin hanya bisa berkompetisi di skema yang besaran dananya juga sedikit. Kalau untuk mengenai proses itu sama ya Bapak Ibu nanti jadi nanti ada proses input biodata, kemudian ada input keanggotaan, setelah itu ada input luaran, ada input rencana anggaran biaya dan terakhir nanti adalah validasi atau unggah dari hasil proposalnya. Untuk siklus kita sama, jadi ada 8 ya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita di siklus yang pertama yaitu untuk sosialisasi tentang
eh, panduan, kemudian juga nanti ada proses pengusulan siklus yang kedua setelah ini. Setelah itu nanti ada seleksi, penetapan, sampai dengan nanti pada akhirnya adalah pelaksanaan seperti itu. Nah, ini adalah skema penelitian, Bapak Ibu. Jadi, penelitian kita tetap ada tiga, dasar, terapan, dan juga pengembangan. Dan dari skema penelitian ini kami menurunkan menjadi kurang lebih 16 fokus sub tema ya, subtema. Yang 16 subtema ini sudah kita sosialisasikan ke Bapak Ibu bersama dengan tim dari bidang akademik pada saat kami melakukan roadshow. Jadi pertama ada pengembangan infrastruktur berkelanjutan, teknologi pertanian presisi, manufaktur maju, TIK untuk pembangunan, dan seterusnya. Terakhir adalah migrasi dan urbanisasi. Jadi dari subtema ini diturunkan juga menjadi fokus riset yang sebelumnya juga sudah kita bagikan ke Bapak Ibu semua. Artinya penelitian 2025 itu nanti sudah dikunci subtema dan juga fokus risetnya berdasarkan apa yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu seperti itu. Jadi apabila ada rencana penelitian di luar ini maka tidak dapat diusulkan. Jadi Bapak Ibu mohon untuk bisa memastikan kembali kesesuaian antara proposal yang Bapak Ibu siapkan dengan peta jalan penelitian yang sudah kita sosialisasikan seperti itu. Kemudian ini apa ya eh, informasi saja. Jadi kalau kalau kita melihat dari skema dasar terapan maupun pengembangan, apa yang menjadi perbedaan begitu? Yang paling mendasar adalah dari tingkat kesiapan teknologinya. Jadi kalau dasar itu TKT-nya hanya 1 sampai 3, terapan 4 sampai 6, pengembangan nanti 7 sampai 9. Jadi kalau di riset-riset dasar ini ya kita hanya fokus kepada sesuatu yang sifatnya fundamental yaitu melakukan mendapatkan temuan baru atau teori baru seperti itu yang sifatnya masih berupa formulasi konsep. Jadi belum belum ada aktivitas riset yang menghasilkan produk gitu, baru menghasilkan data-data dari hasil analisis yang nanti akan bisa dimanfaatkan, ya, akan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu ke jenjang penelitian yang lebih lanjut, yaitu di riset terapan. Kemudian untuk riset terapan itu sendiri, jadi dari setelah kita melakukan riset dasar, menemukan formula, kemudian kita meningkatkan TKT-nya di 4 sampai dengan 6 sehingga nanti sudah menghasilkan produk nih. Nah, produk di riset terapan ini tidak harus dalam bentuk produk fisik, Bapak Ibu. Jadi bisa yang tangible maupun yang intangible. Jadi kalau di riset sosial humaniora mungkin bisa berupa dokumen model seperti itu atau dalam bentuk policy brief ya atau rekomendasi kebijakan. Nah, di riset terapan ini memang kalau di bidang saintek baru sebatas pengujian dalam skala laboratorium. Jadi kalau kita menghasilkan prototipe ya prototipenya baru diuji di skala lab. Jadi belum diterapkan di lingkungan yang sebenarnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah riset pengembangan. Jadi produk riset yang sudah diuji di skala lab maka ini sudah bisa diujikan di lingkungan yang sebenarnya, sehingga nanti sudah ada aktivitas dalam bentuk demonstrasi dari sistem seperti itu. Nah, bagaimana kalau di riset pengembangan bidang sosum misalnya, jadi kalau tadi sudah menghasilkan dokumen rekomendasi kebijakan atau policy brief atau juga model, kalau di riset pengembangan ini sudah menjadi sebuah dokumen naskah akademik begitu yang nanti sudah bisa dimanfaatkan secara langsung oleh oleh pihak-pihak terkait yang relevan dengan penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian untuk tingkat kesiapan teknologinya, ini untuk dasar itu 1 sampai 3 nih Bapak Ibu. Jadi teori di satu, kemudian ada pembuktian untuk konsep. Jadi intinya karakteristiknya sudah diidentifikasi, kemudian variabel-variabelnya sudah diketahui, hanya saja belum
dilakukan pengujian secara langsung. Nah, pengujian ini nanti bisa dilakukan di dalam riset terapan dan implementasinya nanti dilakukan di dalam riset pengembangan. Nah, ini adalah ketentuan umum Bapak Ibu. Nah, ini yang poin terakhir ini yang berubah kalau sebelumnya sama ya Bapak Ibu. Jadi untuk riset yang sifatnya afirmasi atau stimulus dan juga kompetisi ya, ini Bapak Ibu wajib memiliki NIDN, kemudian ketua dan anggota untuk yang kompetisi ya Bapak Ibu, dan juga yang nanti stimulus itu tidak dalam studi lanjut ya Bapak Ibu. Studi lanjut di sini bisa tugas maupun izin karena untuk teman-teman yang studi lanjut ini ada skemanya tersendiri. Atau Bapak Ibu punya rencana untuk mengikuti kegiatan postdoc, staff exchange, short course, dan yang lain di tahun depan, maka disarankan untuk tidak mengajukan sebagai ketua seperti itu atau tidak mengusulkan proposal. Kemudian anggota peneliti itu adalah dosen ya untuk penelitian dosen. Kalau penelitian teknik nanti anggotanya adalah teknik dan wajib melibatkan mahasiswa ya Bapak Ibu. Ini sebagai bentuk dukungan kita terhadap program Kampus Merdeka ya walaupun kita juga tidak tahu itu akan berlanjut atau tidak, namun dalam ketentuan akreditasi juga disyaratkan bahwa penelitian dosen itu melibatkan mahasiswa secara aktif ya sebagai anggota. Kemudian yang perubahan yang mendasar di tahun ini itu adalah jumlah proposal yang bisa diusulkan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan bisa mengajukan dua sebagai ketua. Yang pertama ketua untuk penelitian stimulus yang nanti akan diberikan untuk seluruh dosen berdasarkan program kebutuhan fungsionalnya. Dan yang kedua, Bapak Ibu bisa mengajukan sebagai ketua untuk di skema penelitian kompetitif atau penelitian penugasan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mendapatkan dana stimulus, itu tetap bisa mengajukan penelitian kompetitif dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh LPPM. Nah, Bapak Ibu juga nanti bisa menjadi anggota, dua anggota di penelitian yang stimulus maupun penelitian kompetitif atau penugasan. Jadi satu orang itu punya kuota 4 begitu, dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota. Jadi silakan Bapak Ibu berhimpun dengan dosen atau peneliti yang ada di program studi ataupun lintas prodi untuk bisa memanfaatkan kuota tersebut sehingga bisa terpakai seluruhnya begitu. Kemudian yang menjadi catatan juga, jadi kalau Bapak Ibu masih punya hutang untuk mengajukan di 2025 ini, berarti Bapak Ibu harus lunas tanggungannya di 2023 ya. Jadi kemarin kami sudah mengirimkan surat beberapa waktu yang lalu kepada Bapak Ibu yang masih belum memenuhi target output penelitiannya. Ya, jadi sebelum nanti ini dibuka, Bapak Ibu mohon untuk bisa memastikan kembali seperti itu. Karena kalau di 2023 ternyata ditemukan keluaran penelitiannya belum dipenuhi seperti itu, kami mohon maaf tidak bisa dilanjutkan ke proses berikutnya begitu. Kemudian uh, untuk catatan harian dan yang lain ini sudah common ya Bapak Ibu. Kemudian penggunaan anggaran itu mengikuti SPM yang saat ini sudah terbit SPM baru dan 2025. Kemudian maaf ini nah, ini kemudian Bapak Ibu nanti pada saat menghasilkan luaran itu wajib sebagai first author, kemudian juga corresponding author. Setelah itu pada saat menulis acknowledgement ya itu mencantumkan LPPM sebagai pemberi dana dan juga melibatkan mahasiswa
Dan yang penting tadi yang sudah kami singgung di awal bahwa penelitian yang Bapak Ibu usulkan itu berdasarkan pada peta jalan yang sudah ditetapkan. Yang peta jalan ini sendiri kemarin sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Untuk anggaran ini ada ketetapan, ada bahan habis pakai, kemudian komponen perjalanan, bahan habis pakai ya minimal 60%, perjalanan ini maksimal 10%, sewa peralatan maksimal 10 ya, dan komponen lainnya itu 20%. Nah, ini anggaran yang ada di dalam pendanaan itu tidak dapat digunakan untuk belanja modal, kemudian juga tidak bisa diberikan untuk honor, untuk insentif ya, untuk anggota peneliti, biaya pulsa, paket internet, dan yang lain itu tidak bisa. Kemudian biaya perjalanan yang tidak memiliki kaitan dengan penelitian yang Bapak Ibu bukan. Untuk luaran ini ada beberapa yang nanti bisa dilihat kembali. Tentu ada publikasi, kemudian dalam bentuk produk atau prototype, dalam bentuk HKI, dan juga tentunya dalam bentuk dokumen, ada laporan kemajuan, laporan akhir, dan juga penggunaan anggaran. Nah, ini adalah skema penelitian yang tadi sudah kami singgung di awal. Jadi bagaimana konsep penelitian di 2025 ini, khususnya untuk yang stimulus ya Bapak Ibu. Jadi stimulus ini termasuk dalam skema penelitian dasar yang nanti pendanaannya itu akan diberikan ke semua dosen yang memiliki jabatan fungsional. Jadi diberikan ke semua dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli. Karena jumlahnya sangat banyak ya, jumlahnya itu kalau kami hitung dari total total penerimanya, kalau beberapa tahun terakhir itu kita hanya di angka 130 atau 140, 2025 ini kurang lebih ada sekitar 514 judul penelitian nanti yang akan didanai apabila Bapak Ibu seluruhnya mengajukan proposal begitu. Karena syaratnya walaupun dana penelitian itu diberikan ke semua dosen, namun apabila dosen yang berjava ini tidak mengunggah proposal ke SIPPM, maka dana penelitian juga tidak bisa diberikan seperti itu. Nah, bagaimana konsepnya? Jadi karena Bapak Ibu nanti mendapatkan dana penelitian sendiri-sendiri, bagaimana supaya dana penelitian yang diperoleh sendiri-sendiri ini bisa fokus menyelesaikan permasalahan, maka kami mensyaratkan kepada Bapak Ibu untuk berhimpun seperti itu. Jadi di Untidar kan kita sudah memiliki KBK nih, kelompok bidang keahlian, dan juga sudah ada beberapa grup riset yang sudah ada sebelumnya. KPK itu ada 30 lebih, kemudian grup riset juga jumlahnya banyak ya. Nah, Bapak Ibu yang nanti mendapatkan dana penelitian stimulus atau yang diberikan individu ke masing-masing dosen, itu untuk memilih tema atau fokus riset yang ada di dalam roadmap gitu. Jadi setelah memilih tema atau fokus riset di dalam roadmap tersebut, maka tema atau fokus riset ini akan dikaji atau diteliti oleh beberapa orang. Ya. Nah, bagaimana bentuk kolaborasinya? Itu bisa lintas KBK atau lintas riset group atau dalam satu KBK yang sama. Jadi misalnya Bapak Ibu di satu KBK yang sama, kemudian menyepakati satu fokus riset, kemudian nanti diselesaikan oleh beberapa orang, gitu, dengan dananya masing-masing dan dengan judul yang berbeda. Atau Bapak Ibu nanti berhimpun dengan KBK yang lain. Jadi misalnya ada 3 atau 4 KBK maksimum itu memilih satu fokus riset akan diselesaikan oleh orang-orang yang ada di KBK tersebut ya dengan dananya masing-masing. Untuk yang KBK-nya satu tapi berada di dalam satu KBK namun mengambil satu fokus riset,
maka sebaiknya fokus riset tersebut diselaraskan dengan visi keilmuan dari program studinya. Karena kalau KBK ini kan basisnya saat ini adalah program studi. Jadi kalau nanti dalam satu KBK atau lintas KBK yang KBK-nya itu masih di dalam satu jurusan atau program studi yang sama, maka diarahkan kepada visi keilmuan dari prodinya. Jadi nanti ada relevansi antara fokus riset yang Bapak Ibu pilih dan juga kebutuhan untuk pencapaian visi keilmuan program studi. Nah, dananya ini walaupun tadi Bapak Ibu berhimpun ya untuk menyelesaikan satu fokus dengan berbagai KBK atau berbagai riset group atau berbagai eh, gabungan ya antar KBK, dana penelitian tetap diberikan ke masing-masing dosen. Jadi ini seperti penelitian katalis yang kemarin dilaksanakan oleh Dikti, di mana disepakati satu fokus riset yang nanti itu akan diselesaikan oleh beberapa orang, begitu beberapa ahli. Nah, kalau di sini fokus riset tersebut nanti disepakati bersama, kemudian eh, dana penelitiannya diberikan ke masing-masing dosen. Jadi katakanlah Bapak Ibu memilih satu fokus riset, kemudian di satu fokus riset ini akan diselesaikan oleh 5, 6 atau beberapa orang, ya. Ini nanti akan punya judul masing-masing dan juga pasti ketika dilaksanakan karena dananya sendiri-sendiri maka juga luarannya akan semakin banyak seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi fokus riset itu ditetapkan oleh Bapak Ibu, kemudian dana riset akan diberikan ke masing-masing. Supaya nanti kita tidak memperoleh misalnya 514 proposal misalnya itu ada 514 fokus riset juga begitu. Jadi kita tidak memiliki kekhasan sendiri. Jadi fokus risetnya silakan disepakati dan kami menyarankan ini di-inline-kan dengan visi keilmuan program studi Bapak Ibu. Kemudian skemanya ada apa saja dan persyaratannya bagaimana di dalam dokumen panduan nanti bisa dilihat lebih detail. Intinya dari skema itu kita bagi menjadi dasar, terapan, dan juga pengembangan ya Bapak Ibu. Nah, di penelitian dasar ini ada penelitian kerjasama, kemudian penelitian fundamental, ini dua-duanya kompetitif ya Bapak Ibu. Jadi persyaratannya kalau yang kerjasama ini eh, boleh Bapak Ibu yang S2 itu boleh mengajukan eh, dengan jabatan Java minimum lektor ya. Kemudian juga S3 dengan Java minimum AA, atau Bapak Ibu yang S2 tapi masih AA boleh juga sepanjang skor sintanya itu minimum 250 gitu. Jadi nanti bisa melibatkan dua orang dosen, kemudian satu orang dari luar karena ini adalah kerjasama ya, dan juga mahasiswa. Dan ini maksimum di 20 juta. Luarannya ini adalah Sinta 1 atau Sinta 2 atau jurnal internasional reputasi. Kemudian fundamental, ini syaratnya juga sama dengan yang kerjasama tadi ya. Dia ada skor Sinta, kemudian luarannya juga dalam bentuk jurnal internasional maupun uh, jurnal nasional Sinta 1 dan Sinta 2. Atau Sinta 1 sampai Sinta 2. Kemudian ini yang disertasi doktor. Jadi untuk Bapak Ibu yang sedang studi lanjut itu uh, punya pendanaan khusus atau punya skema khusus dan tidak perlu berkompetisi dengan teman-teman yang lain begitu. Jadi sudah ada dana uh, untuk skema penelitian disertasi doktor untuk Bapak Ibu yang S3. Syaratnya Bapak Ibu yang bisa mengajukan penelitian ini adalah Bapak Ibu yang studi lanjutnya itu tidak dibiayai dari APBN begitu. Karena kalau APBN nanti double funding karena untuk Bapak Ibu yang studi lanjut berbeasiswa dari sumber APBN itu sudah ada alokasi untuk dana penelitiannya. Dengan ketentuan ini luarannya adalah Sinta 2 atau Sinta 3, jumlah dananya ini adalah maksimum di 10 juta dan tidak wajib mendaftarkan anggota begitu.
Karena kalau disertasi kan sifatnya hanya antara dosen atau pengusul dan juga promotornya gitu. Namun kalau Bapak Ibu ingin menambahkan eh, koleganya misalnya dalam satu KPK itu dipersilakan, namun tidak wajib menambahkan anggota. Kemudian untuk riset terapan, Bapak Ibu, kalau tadi riset terapan itu kita ada dua, Bapak Ibu. Pertama, riset terapan untuk prototype, ini untuk saintek, dan juga riset terapan untuk model atau kebijakan untuk Bapak Ibu di bidang soshum gitu. Jadi kita membagi dua untuk terapan saintek maupun terapan soshum. Nah, syaratnya untuk yang kompetisi terapan ini S2 lektor, nggih, atau S3AA atau S2AA boleh dengan syarat minimal itu 300 untuk saintek dan 200 untuk sosum. Anggotanya ini 2 orang dan melibatkan mahasiswa 2 orang juga. Dananya 20, kemudian luarannya adalah jurnal internasional bereputation atau artikel di Sinta 1-2, kemudian model atau prototipe dengan TKT 4 sampai 6 untuk bidang saintek, dan untuk Bapak Ibu yang dari Soshum dan juga seni itu dokumen luaran selain artikel itu juga ada dokumen policy brief. Bapak Ibu. Jadi nanti ada tambahan policy brief untuk bidang Soshum ataupun seni. Sementara untuk saintek ini nanti ada model atau ada prototipe. Kemudian untuk pengembangan ini TKV 7 sampai 9 harganya maksimum di 30 juta. Ada dua skema ya. Ini nanti ada naskah akademik ya, untuk naskah akademik dan juga penelitian prototipe industri untuk Bapak Ibu di bidang saintek. Nah, syaratnya eh, luarannya dalam bentuk publikasi internasional model Sinta 1-2. Kalau di bidang saintek tentu dalam bentuk model atau prototipe dengan TKT 7 sampai 9. Kalau Bapak Ibu di bidang sosum, maka luaran wajibnya adalah dokumen naskah akademik begitu. Yang nanti dokumen naskah akademik ini tentu yang akan digunakan oleh mitra. Mitranya ini nanti bisa perusahaan atau pemerintahan atau lembaga pemerintah non kementerian. Syaratnya ini adalah Bapak Ibu eh, S2 lektor ya, S2 lektor dengan skor Sinta minimum 400 untuk saintek, kemudian 300 untuk sosum. Namun kalau Bapak Ibu S2 AA juga boleh asalkan skor Sintanya itu minimum 500 begitu. Melibatkan anggota, dosen dan juga mahasiswa sebagai tim penelitian. Kemudian ini yang stimulus ya Bapak Ibu. Jadi stimulus ini masuk ke dalam skema penelitian penugasan. Kenapa penugasan? Karena sebenarnya dananya itu diberikan ke semua dosen dengan ketentuan ya, dengan syarat tentu harus mengunggah proposal dan juga eh, ada anggota ya, ada anggota, kemudian tidak wajib berjava. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum punya Java bagaimana begitu? Bapak Ibu yang belum punya Java bisa menjadi anggota di penelitian stimulus atau bisa juga menjadi anggota di penelitian kompetisi seperti itu. Nah, dananya untuk Bapak Ibu yang berjava ASEAN ahli itu mendapatkan dana 5 juta, lektor itu 8 juta, dan lektor kepala itu 10 juta. Nanti luarannya ini berjenjang ya Bapak Ibu. Kalau AA ini minimal Sinta 5 atau 6, kemudian lektor itu Sinta 3, 4, kemudian lektor kepala itu Sinta 1 atau Sinta 2 begitu. Jadi ini menyesuaikan dengan besaran dana yang diberikan. Kemudian juga ada penelitian kepakaran dan juga penelitian guru besar yang masuk ke dalam kelompok penelitian terapan. Untuk kepakaran ini sendiri, penugasan, skor Sinta minimum itu 300 saintek dan 200 sosum untuk S2 lektor ya, dan juga S3 lektor. Kemudian S2 AA dengan ketentuan minimum 300 ya, baik itu saintek maupun sosum. Luarannya ini adalah Sinta 1-2, kemudian prototype untuk bidang saintek dan wajib policy brief untuk bidang sosum. Untuk guru besar ini persyaratannya minimum 400 untuk saintek dan sosum
300 melibatkan minimum 2 dan dosen dan juga mahasiswa. Untuk kebakaran 30 juta, untuk guru besar maksimum di angka 40 juta. Luaran di guru besar ini jumlah internasional dan juga model atau prototipe untuk bidang saintek, guru besar saintek, nah, dan untuk guru besar sosum nanti dalam bentuk policy brief luarannya. Nah, ini terapan, ya. Kelompok terapan berikutnya ini adalah pusat studi. Jadi ini adalah mandatori atau penugasan untuk pusat studi dengan syarat ketua pengusulnya ini adalah dosen S2 minimum AA atau S3 eh, rektor ya dengan skor eh, Sinta itu 150 untuk saintek dan 100 untuk sosum. Dananya ini maksimum di angka 30 juta, kemudian luarannya ini jurnal internasional bereputasi atau Sinta 1 2 dan model atau prototipe untuk saintek ya, pusat studi yang menghasilkan yang risetnya saintek atau policy brief untuk pusat studi yang luarannya adalah eh, bidang sosum seperti itu. Nah, ini adalah kriteria penilaian ya, Bapak Ibu. Jadi dasar, terapan maupun pengembangan ada bobot-bobot penilaiannya. Intinya kalau risetnya itu riset dasar, maka poin yang paling penting rekam jejak itu skornya rendah karena masih dasar ya. Justru yang paling besar itu adalah skor untuk eh, urgensi dari penelitiannya. Namun kalau terapan ini rekam jejak karena eh, Bapak Ibu yang mengajukan riset terapan, terutama yang kompetisi, tentu harus sudah ada hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, jadi kalau pengembangan juga sangat sangat berpengaruh ya. Sementara untuk urgensi penelitiannya tidak, skornya justru lebih rendah. Artinya apa ya, berbanding terbalik seperti itu. Kalau di riset dasar itu adalah urgensinya, sementara rekam jejaknya tidak besar skornya, namun untuk terapan dan pengembangan rekam jejak ini sangat penting. Untuk metode juga sama seperti itu ya Bapak Ibu dan juga referensi. Artinya kalau riset dasar itu referensinya harus harus kuat dan juga update seperti itu atau baru. Nah, skornya di sini adalah besar. Kemudian untuk metode ini riset dasar itu skornya tinggi karena kita ingin melihat bahwa riset-riset yang diajukan ini memang metode pelaksanaan penelitian yang itu sudah bisa menggambarkan tentang tujuan dari penelitian yang sudah ditetapkan. Untuk terapan, ini balik ya, terapan dan pengembangan sebenarnya tidak begitu besar poin penilaian. Dari beberapa kesalahan ya Bapak Ibu ini sebagai catatan saja. Jadi tahun lalu itu kita masih menemukan Bapak Ibu itu menulis proposal tidak sesuai template. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk memastikan kembali bahwa proposal yang ditulis itu sudah sesuai dengan template. Contoh template ada di panduan, tapi file template-nya itu nanti ada di sistem. Kemudian jumlah katanya itu tidak sesuai. Jadi misalnya di pendahuluan itu kita mensyaratkan maksimum 1.000, itu ada yang lebih misalnya seperti itu. Kemudian jenis citasinya yang diminta di sini adalah cover, tapi Bapak Ibu membuat ke dalam IEEE gitu. Ya, kemudian kalau yang lain ada rekam jejak, urgensi, metode, dan referensi ini sudah kepada substansi. Namun kami berharap Bapak Ibu di administrasi itu tidak bermasalah seperti itu supaya nanti bisa lanjut ke proses berikutnya. Ya, jadi khususnya ini untuk yang kompetitif ya. Tetapi apakah yang afirmasi atau yang uh, stimulus juga seperti itu ya tentu sama nih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu walaupun nanti mendapatkan dana penelitian sesuai jabatan fungsionalnya dan mengunggah proposal, tetapi proposal yang Bapak Ibu unggah itu tidak sesuai dengan template yang sudah disediakan seperti itu, maka penelitiannya juga tidak bisa didanai. Namun ini kami masih memberikan
kesempatan kepada Bapak Ibu yang mungkin tidak yang ada kendala dari aspek administrasi, misalnya substansi proposalnya bagus, tetapi eh, administrasinya tidak lengkap seperti itu. Maka Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk melakukan revisi proposal seperti itu. Kemudian karena penelitian ini nanti semuanya terpusat di LPPM seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Eni, maka penelitian yang ada di fakultas ini nanti sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, nanti pada saat proses review, LPPM akan melibatkan tim dari fakultas juga atau perwakilan dari fakultas untuk memastikan bahwa proposal yang diusulkan oleh Bapak Ibu dosen ini sesuai dengan target dari fakultasnya sendiri, baik itu kesesuaian antara visi keilmuan maupun kesesuaian dengan rencana strategis yang sudah ditetapkan oleh fakultas Bapak Ibu masing-masing. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan skema penelitian. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Pak Erika, Sekretaris Penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Sekretaris Taman Saleh. Bapak Ibu, demikian tadi paparan dari Koordinator Pusat Penelitian pada Masyarakat terkait panduan utuhnya sudah ada di share di chat. Monggo nanti bisa di-download. Kemudian ada daftar hadir yang bisa Bapak Ibu isi. Dan sebagai informasi, nanti untuk keseluruhan dari diskusi kita ini sudah akan direkam dan nanti akan di-upload di YouTube untuk pemahaman yang mungkin lebih holistik maupun nanti untuk rekan-rekan kita yang mungkin belum bisa bergabung pada kesempatan ini. Untuk yang kedua, kami mohon perkenan Bapak Kepala Koordinator Pusat Pengabdian pada Masyarakat, Bapak Dr. Joko Nugraha, untuk menyampaikan paparan terkait skema pengabdian pada masyarakat di tahun 2025, sebelum nanti kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Monggo Mas Joko. Baik, terima kasih Pak Erika. Saya coba share screen, sudah kelihatan nggih, Mas Erika, Pak Erika? Sudah Sampun, ya? Oke. sampun. Tinggal di close up aja. Mm-mm. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala LPPM, Ibu Eni, kemudian Pak Sekretaris, Pak Dr. Erika, kemudian Pak Korpus Penelitian, Pak Dr. Arif, Bapak Ibu semuanya yang berkesempatan hadir pada saat ini untuk sosialisasi skema pengabdian kepada masyarakat tahun 2025. Nah, untuk pendahuluan saya kira sama tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Eni dan Mas Dr. Arif ya, bahwasanya kalau di penelitian dan pengabdian kami juga mengacu pada siklus dari DRTPM, di mana kita sudah mulai memasuki pada tahapan yang pertama yaitu sosialisasi. Nanti pada tahap berikutnya kita akan melakukan pembukaan, Bapak Ibu nanti bisa mengecek di sistem SIPPM dan kami nanti akan memberikan informasi kapan dibuka untuk skema penelitian, kapan dibuka untuk skema pengabdian. Nah, di sini kami juga sudah menyiapkan buku panduan yang berisi tata cara penulisan dan sebagainya untuk skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu, perbedaannya dengan periode tahun yang lalu untuk skema pengabdian di tahun 2025 ini nanti ada dua itu adalah skema Dr. Arif ya. Di sini ada program kemitraan masyarakat atau PKM. Kemudian yang kedua adalah skema kompetitif yaitu program pengabdian unggulan atau universitas atau PUU. Jadi kalau dulu kita mengenal ada 3 skema, yang satunya adalah PTBS. Untuk yang tahun 2025 ini kita hanya 2 skema ini, program kemitraan masyarakat dan yang kompetitif adalah program pengabdian unggulan universitas.
Nah, Bapak Ibu, ini adalah sekilas informasi bagaimana kita nanti menentukan temanya. Bapak Ibu, kami sudah mencoba membuat roadmap pengabdian ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di lampiran buku panduan. Dan kebetulan yang saya screenshot adalah dari tema sosial. Kita membuat beberapa tema, ada teknik, kemudian nanti ada pendidikan dan kebudayaan, ekonomi, sosial, ya, kemudian tema-tema ekonomi dan pangan. Dan ini yang saya contohkan tema sosial karena kebetulan saya dari ilmu sosial. Jadi intinya Bapak Ibu nanti bisa mengajukan proposal pengabdian yang terbaik dan bisa memperluas fokus pengabdian. Ya, bisa berupa nanti pendampingan, kemudian bisa juga penyuluhan atau nanti memberikan alat ya kepada masyarakat ya, atau nanti bisa membuat produk-produk yang lainnya dalam rangka kegiatan pengabdian yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, Bapak Ibu, ini yang skema yang pertama adalah skema PKM, program kemitraan masyarakat. Jadi di sini kriteria pengusulnya adalah dosen tetap Untidar yang sudah ber-NIDN, memiliki ID Sinta dan tidak sedang studi lanjut. Untuk skema pengabdian memang kami tidak seperti penelitian. Kalau penelitian memang ada skema khusus untuk Bapak Ibu yang sedang studi lanjut, yaitu penelitian disertasi doktor. Kalau di pengabdian kami tidak ada skema itu. Kemudian yang kedua, pengusul wajib melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian. Jadi Bapak Ibu nanti bisa berkolaborasi dengan mahasiswa. Kemudian jangka waktu kegiatan 1 periode tahun anggaran dan jumlah tim pelaksana itu terdiri dari 4 orang dosen. Nanti berkelompok, setiap 4 orang dosen bisa mengajukan proposalnya, kemudian didampingi dengan 2 mahasiswa. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa yang bisa kita lihat di poin kelima ini. Setiap pengusul bisa mengusulkan pada skema yang sama 1 proposal, kemudian sebagai ketua dan 1 proposal sebagai anggota, atau pada skema yang berbeda 2 proposal sebagai anggota. RAB-nya maksimal 7,5 di sini, dan luarannya Bapak Ibu bisa melihat yang pertama nanti ada luaran wajib dan luaran tambahan. Ada artikel di media massa, artikel di jurnal pengabdian, kemudian nanti ada HKI, kemudian juga ada video kegiatan. Nah, kemudian yang luaran tambahan nanti bisa Bapak Ibu tambahkan jika memang ada. Nah, ini adalah skema isian proposal PKM yang Bapak Ibu nanti bisa mendownload atau melihat di buku panduan yang sudah kami lampirkan di bagian belakang. Jadi nanti kami akan mengunci di sini dengan jumlah katanya, judul pengabdian, ringkasan, ya, pendahuluan, nanti sudah ada berapa jumlah kata maksimalnya, kemudian metode pelaksanaan, sampai RAB, kemudian ada jadwal kegiatan, kemudian daftar pustaka. Nah, ini Bapak Ibu, saya coba mengingatkan, ya, tahun ini kita coba berikan identitas itu selengkap mungkin ya. Misalkan Bapak Ibu berperan sebagai ketua, nanti tanggung jawabnya seperti apa, kemudian nanti ID Sintanya berapa gitu. Kemudian nanti ada anggota 1, anggota 2, termasuk nanti peran dari mahasiswanya. Jadi identitas pengusul ini nanti wajib dilampirkan atau diisi oleh Bapak Ibu nanti di SBMPTN. Kemudian yang kedua adalah skema kompetitif Bapak Ibu. Jadi di tahun 2025 ini kita juga membuka untuk skema kompetitif, yaitu program pengabdian unggulan universitas atau PUU. Nah, di sini kriteria pengusulnya adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal lektor, kemudian memiliki ID Sinta dan tidak sedang studi lanjut. Ini juga wajib melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian, kemudian jangka waktu kegiatan minimal 8 bulan pada 1 periode tahun anggaran. Kemudian untuk tim pelaksananya 3 orang dosen dan 2 mahasiswa dari 2 disiplin ilmu yang berbeda fakultas, jadi bukan beda prodi. Kemudian kegiatan yang diusulkan ini belum belum pernah mendapatkan pendanaan dari sumber yang lain ya. Kemudian setiap pengusul
Bapak Ibu nanti bisa mengajukan pada skema yang sama untuk satu proposal sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota, atau pada skema yang berbeda, dua proposal sebagai anggota. Dan yang terakhir, kriteria pengusulnya adalah tim pengusul memiliki kapabilitas, dalam hal ini adalah rekam jejak keilmuan Bapak Ibu semuanya yang sesuai nanti dengan masalah yang akan ditangani. Kemudian untuk RAB-nya maksimal 10 juta. Dan untuk luaran juga ada luaran wajib dan luaran tambahan. Di luaran wajibnya sama seperti yang PKM tadi, ada artikel media massa, artikel jurnal pengabdian, HKI, dan video kegiatan. Nah, untuk luaran tambahannya Bapak Ibu nanti jika ada, nanti bisa dimasukkan di saat pelaporan nanti. Nah, ini adalah contoh isian proposal PUU, skema PUU yang nanti Bapak Ibu juga bisa mendownload atau bisa melihat di lampiran 2. Sudah ada judulnya, ringkasan, kemudian kita juga mengunci di jumlah katanya, sasaran, tujuan, metode, RAB-nya, jadwal kegiatan, hingga daftar pustaka atau referensi yang digunakan. Nah, ini juga sama tadi dengan skema PKM, Bapak Ibu, nanti jangan lupa kami mengingatkan juga untuk identitas pengusulnya wajib juga dimasukkan, ketua, kemudian nanti ada anggota, kemudian nanti juga ada mahasiswa, kemudian dituliskan perannya sebagai apa. Nah, kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu dari Divisi Pengabdian, di sini kami mencoba memetakan lagi beberapa desa binaan atau kelurahan ini yang menjadi mitra kita. Tapi ini tidak apa namanya tidak wajib gitu. Artinya Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan sendiri untuk lokasi pengabdiannya. Ini ada beberapa desa yang menjadi mitra kami saat ini. Saya kira itu Pak Erika yang bisa saya sampaikan untuk skema pengabdiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Joko Trinugraha yang telah menyampaikan paparan terkait skema pengabdian pada masyarakat di tahun 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, apabila ada pertanyaan, kami persilahkan nanti bisa disampaikan secara langsung. Nanti kita prioritaskan pertanyaan secara langsung dulu, ya. Kemudian kita bergeser di pertanyaan yang mungkin nanti akan ada di chat. Oke. Kami buka kesempatan pertama untuk Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom ini dan kemudian ingin mengajukan pertanyaan, baik terkait paparan yang disampaikan oleh Ibu Kepala LPPM maupun nanti penelitian dan pengabdian yang masing-masing sudah disampaikan oleh masing-masing koordinator pusat penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kami berikan kesempatan pertama, kami persilahkan pada Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami persilahkan. Pak Erik, ini saya coba tanggapi yang di kolom chat ya. Oke, monggo. Monggo Pak Arif. Oke, ada pertanyaan terkait dengan konversi. Jadi terkait dengan konversi untuk yang kami ketahui ya Bapak Ibu. Jadi ketika dia dimasukkan konversi maka harus disertakan di dalam KRS mahasiswa gitu. Nah, apakah harus semester ini atau bisa semester depan itu tetap kalau sekarang kan periode KRS-nya sudah selesai ya Bapak Ibu. Berarti ya kemungkinan besar bisa disertakan di periode KRS semester depan. Nah, kemudian kalau untuk mengenai pedoman konversi, kami rasa ini sama dengan mekanisme konversi untuk kegiatan MBKM yang lain, gitu, untuk kegiatan mahasiswa yang lain. Dan ini bisa dikonversi dengan apa? Tentu yang lebih memahami adalah Bapak Ibu di program studi seperti ini. Jadi silakan nanti berkoordinasi dengan program studinya masing-masing. Kalau dari LPPM tentu yang bisa disertakan adalah pertama tentu luaran dari eh, penelitiannya, kemudian nanti juga ada laporan hasil pelaksanaan kegiatannya,
ya yang terkait dengan LPPM begitu. Tapi apabila prodi ternyata mensyaratkan ada syarat tambahan, mungkin ini tergantung dari kebutuhan masing-masing prodi begitu. Jadi untuk KRS-nya sendiri supaya bisa dikonversi tentu harus dimasukkan. Tapi nanti mekanisme KRS-nya saya rasa teman-teman di tim akademik nanti yang mengetahui alurnya begitu. Mungkin itu Mas Rey. Ya, terima kasih Pak Arif. Bapak Ibu kalau mau dan akan ada yang disampaikan, bisa raise hand terlebih dahulu atau langsung disampaikan, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, kalau sekiranya memang dicukupkan, jadi buku panduan sudah kami share di chat, dan apabila nanti Bapak Ibu membutuhkan, nanti kami akan share juga baik di SIPPM maupun di website LPPM Universitas Tidar. Dan kemudian dari kegiatan ini sudah kami rekam dan nanti akan kami upload di YouTube untuk bisa diterjemahkan mungkin lebih seksama dan lebih holistik. Terima kasih atas kesempatannya dan partisipasinya Bapak Ibu hadirin yang pada hari ini di tanggal 6 Februari sudah menghadiri Zoom dari LPPM Universitas Tidar terkait sosialisasi skema penelitian dan pengabdian masyarakat. Kami dari LPPM mengucapkan banyak terima kasih dan izin untuk menutup kegiatan ini. Izin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami tunggu versi terbaik dari proposal Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live nggih, Pak. Nggih, terima kasih Pak Nur. Hati-hati di jalan Pak Nur. Sami-sami nggih, Pak. Nggih. Pak Sekretaris. Matur nuwun. Hati-hati Pak Nur, hati-hati. Nggih, Ibu. Lihat jalan Pak Nur, lihat jalan. Ojo lihat HP. Lihat cewek, lihat cewek, Oh, lihat lihat cewek. cewek. Maksudnya memenuhi aturan ki Bu itu. Mentaati peraturan itu. Tertib mesti Mbak Ibu Kepala, mesti Mbak Ibu Kepala kuwi. Ya Bu. Ya Bu Sudah pasti. ngerti semuanya. Izin nggih, matur nuwun. Nggih, nggih.